lagi dengan saya, Anggi Kristi Abdulpati, di channel YouTube Ranting Dalias. Aku ingin selalu berlindung dalam naunganmu. Di saat ini kami akan memulaikan ibadah kita yang dipimpin oleh Bung Bori Subandi. Untuk itu, marilah kita semua siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah semuanya. Langit biru bagaikan raja wali, bagai raja wali melintasi gunung tinggi, bagai raja wali melintasi badai hidup, dibawa kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Shalom saudara Ranting Dalias, mari siapkanlah hati, kita beribadah kepada Tuhan dan menyanyi lagu hari ini kurasa bahagia. Dalam satu hati berjalan dalam kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Saudara Ranting Dalias, mari kita siapkan hati, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita menyanyi sekali lagi lagu pujian bagi Yesus kuserahkan. Yesus ku serahkan.
kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah melalui anakmu Yesus Kristus ya Bapa. Di saat hari ini kami anak-anakmu Ranting Dalias memuji dan memuliakan namamu di sini ya Bapa. Engkau mau datang, Engkau mau hadir, Engkau mau menyertai kami semua yang ada di sini maupun yang ada di rumah dan di mana saja kami berada ya Tuhan. Sehingga dalam ibadah ini dapat berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga akhir sesuai dengan namamu. Terpujilah namamu Yesus dari kekal hingga kekal. Amin. Di saat ini kita akan membaca dari firman Tuhan. Pembacaan Alkitab kita terambil dalam Yohanes 4 ayatnya yang ke-47 dan berakhir pada ayatnya yang ke-54. Sekali lagi pembacaan Alkitab kita terambil dalam Yohanes 4 ayatnya yang ke-47 dan berakhir pada ayatnya yang ke-54. Tapi sebelum kita membaca Alkitab, kita akan berdoa, dan doa ini dalam bentuk lagu pujian berserah kepada Yesus. Saudara Ranting Dalias, pembacaan Alkitab kita terambil dalam Yohanes 4 ayatnya yang ke-46 dan berakhir pada ayatnya yang ke-54 yang berjudul Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya dan memintanya supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayat itu, bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikianlah firman Tuhan. Saudara Ranting Dalias yang dimana saja berada, pembacaan Alkitab kita menjelaskan tentang seorang ayah yang sangat berharap atau sangat menginginkan anaknya hidup kembali. Kita sebagai manusia, bahkan sebagai seorang ayah, pasti mempunyai firasat atau mempunyai rasa yang sama, pasti inginkan terbaik untuk anaknya. Dan untuk melengkapi refleksi atau khotbah saya pada saat ini, saya punya sebuah video dan untuk kita tonton secara bersama-sama. Mari kita simak bersama-sama video ini.
老板娘结账。孩子，多吃点，好好读书，以后做个对社会有用的人。爸爸。牛肉是阿姨送给你的，不用钱。谢谢阿姨。谢谢。客气。多想和从前一样牵你温暖手掌，可是你不在我身旁，托清风捎去安康。时光时光慢些吧，不要再让你变老了，我愿用我一切换你岁月长流。Dari video yang kita tonton di atas, saudara, dapat kita pelajari ada 4 tokoh yang dapat kita ambil dalam video atau dalam cerita di atas. Yang pertama, pelayan pria. Pelayan warung pria itu kita bisa ambil sifat kejujuran dan profesionalisme. Di sini digambarkan dengan jelas sikap pekerja dengan penuh kejujuran dan profesionalisme. Tapi apa yang dia dapat? Teman-teman, ketika dia bekerja dengan penuh kejujuran dan penuh profesional, maka dia tidak mengenal apa itu balas kasihan. Dan dia tidak mengerti apa itu rasanya tidak memiliki apa-apa. Dan dia tidak pernah memiliki rasanya tidak kekurangan uang. Dan pelayan pria ini dikatakan juga seseorang yang sangat profesionalisme dalam pekerjaannya. Bahkan dia menyampingkan segala rasa atau segala kemanusiaan yang ada dalam dirinya untuk sebuah pekerjaan yang ia lakukan. Terus tokoh yang kedua, saudara, yaitu pelayan wanita. Apa yang dapat kita pelajari dari pelayan wanita pada cerita di atas? Ya, pelayan wanita itu memiliki sifat keibuan, penuh kasih dan penyayang, dan ikhlas dan tanpa pamrih. Apa yang dilakukan oleh pelayan wanita itu, ia tidak menyangka atau ia tidak menduga apa yang telah ia lakukan, ia akan mendapat lebih dari apa yang ia lakukan. Ia melakukannya tanpa pamrih, ia melakukannya dengan ikhlas, dan ia tidak berharap menerima sepersen apapun yang akan dia lakukan. Tetapi apa hasilnya pemirsa? Teman-teman bisa menyaksikan apa yang ia dapat. Dan tokoh yang ketiga yang kita dapat lihat dari cerita di atas, yaitu seorang anak. Apa yang dapat kita petik, nilai yang kita petik dari anak tersebut? Ya,
sebagai seorang anak kita juga pernah merasa sebagai anak teman-teman. Teman-teman juga begitu menyayangi orang tua, begitu mencintai orang tua kita. Jadi ia melakukan segalanya untuk orang tua, untuk ayahnya. Dan saat itu juga dia tahu ayahnya tidak bisa melihat, tapi ia melakukan seolah-olah ayahnya melihat, dan ia ingin membahagiakan orang tua atau membahagiakan ayahnya itu. Saudara nanti Dalias yang diberkati Tuhan, anak-anak zaman sekarang mungkin sudah punah atau sudah jarang kita temui pada video tersebut. Anak-anak zaman sekarang tidak mementingkan apa yang diprioritaskan untuk orang tua. Mereka lebih mementingkan diri mereka sendiri, lebih mementingkan kebahagiaan mereka daripada kebahagiaan orang tua. Dan nilai yang kita ambil untuk dari posisi anak tersebut yaitu nilai mengasihi yang sangat luar biasa. Ia begitu menyayangi, mengasihi, bahkan ia begitu mencintai orang tuanya atau ayahnya pada saat itu. Ia memberikan segala yang ia punya kepada ayahnya, tetapi ayahnya juga melakukan sebaliknya. Nah, itu pokok keempat kita, yaitu seorang ayah. Begitulah sifat kita sebagai ayah atau sifat ayah kepada kita. Ayah di sini digambarkan orang yang tidak memiliki apa-apa atau orang yang buta, tetapi dia memberikan segala kasih sayang, segala bentuk cintanya kepada anaknya yang sedang memesan makanan tadi. Ia tahu dia punya banyak makanan dan memberikan kepada anaknya, dan itulah ayah kita atau ayah kepada kita atau kita kepada anak kita nanti. Dari penjelasan atau dari video di atas, saudara, dan kita kaitkan dalam pembacaan kita pada saat ini, seorang ayah akan memberikan segala yang terbaik bagi anaknya. Begitu pula Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini digambarkan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai ayah yang sangat luar biasa. Ia tahu betapa punya anak itu seperti apa, ia tahu seorang ayah itu seperti apa, permohonan seorang ayah seperti apa, sehingga ia mengabulkan seorang anak dari pegawai istana tersebut. Seorang anak pegawai istana itu datang kepadanya dan meminta kesembuhan untuk anaknya. Dan Tuhan tanpa segan-segan atau Yesus tanpa segan-segan melihat saat itu dan langsung menyembuhkan anakmu hidup, tanpa perlu berkata kamu dari mana atau asal mana. Itulah sifat orang tua atau sifat kasih yang begitu luar biasa, teman-teman. Dan di saat itu juga, dan langsung seorang ayahnya begitu mengetahui bahwa anaknya hidup, dan ia langsung percaya akan mujizat dan apa yang dilakukan Tuhan kita Yesus Kristus. Teman-teman, nilai yang kita ambil di saat ini dari video dan bacaan di atas, yaitu sifat mengasihi, sifat mencintai, dan sifat peduli. Kita harus saling mengasihi sesama kita, terutama anak kita, ayah kita, orang tua kita. Kita mencintai orang tua kita, ayah kita, ibu kita, atau kita mencintai anak kita selaku orang tua, dan kita mengasihi sesama manusia di muka bumi ini dan di mana saja berada, sehingga apa yang kita lakukan atau apa yang kita berikan akan berdampak besar atau berdampak positif juga kepada kita atau kepada anak-anak kita nantinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Untuk mengaminkan khotbah kita pada saat ini, kita menyanyi dari pujian Kasih Bapa. Kasih Bapa
Saudara Rantin Dalias, mari kita berdoa syukur kepada Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah melalui anak Yesus Kristus, Tuhan yang Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Bapa atas kasih karunia berkat yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat berdiri, sehingga kami dapat hidup sampai saat ini ya Tuhan, atas kemurahan dan kasih-Mu. Kami berdoa juga kepada semua kami yang ada pada saat ini dalam kondisi saat ini ya Tuhan, baik itu sakit, sehat, atau sedang dalam proses penyembuhan ya Tuhan. Tuhan mau datang memberkati kami, mau memberikan kekuatan, berikan apa saja kepada kami ya Tuhan, bahkan melalui makanan yang akan kami makan, minuman, atau bahkan obat-obatan yang akan kami minum ya Tuhan. Engkau mau datang, mau menyembuhkan, mau memberikan semua roh kebijaksanaan, roh kesehatan itu kepada kami ya Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul, dapat berdoa dan dapat memuji untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa kami datang berdoa kepada kami selaku para pengurus Rantin Dalias khususnya ya Tuhan. Kami berdoa kepada 15 orang kami yang telah memikul tanggung jawab ini ya Tuhan. Engkau mau datang menguatkan kami, memberikan kami kebijaksanaan, roh kehikmatan ya Tuhan, sehingga dalam masa pelayanan kami dapat memberikan yang terbaik bagi ranting ini, berikan terbaik bagi daerah ini, bahkan bagi di mana saja kami berada ya Tuhan, untuk melanjutkan misi kami, yaitu menjadi garam dan terang dunia-Mu ya Tuhan. Tuhan kami juga berdoa kepada para anggota-anggota kami yang di mana saja berada, yang dalam keadaan apa saja ya Tuhan, Engkau mau datang, mau jamah, mau rawat mereka ya Tuhan, sehingga apa yang mereka lakukan pada saat ini dapat berguna bagi masa depan mereka, dan dapat berguna bagi orang tua mereka ya Tuhan, dan bagi bangsa dan negaranya ya Tuhan. Ya Tuhan kami juga berdoa bagi persembahan yang akan kami berikan ya Tuhan, walaupun kami tidak berikan sekarang, kami akan memberikannya nanti pada saat ibadah minggu atau ibadah apapun yang akan kami lakukan, persepuluhan yang akan kami berikan ya Tuhan. Tuhan mau datang memberkati itu, Tuhan mau jadikan itu suatu berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat untuk kemuliaan pekerjaan-Mu di tengah-tengah kehidupan masyarakat Tanimbar ini ya Tuhan. Ya Tuhan kami berdoa kepada semua kami yang saat ini sedang merasakan kegelisahan, yang saat ini sedang merasa khawatir, yang saat ini merasa kecewa tentang adanya penyakit atau COVID-19 ini ya Tuhan, apapun itu penyakitnya, Engkau mau angkat itu, Engkau mau basmi itu, Engkau mau hempaskan itu di atas bumi ini, khususnya bumi Tanimbar ini ya Tuhan. Engkau mau pergi atau Engkau mau jauhkan itu, angkat itu semua dari atas bumi ini ya Tuhan, sehingga kami dapat hidup, dapat menikmati berkat-Mu yang luar biasa itu kepada kami ya Tuhan. Ya Allah Bapa kami juga berdoa kepada
para pemerintah, khususnya para pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini ya Tuhan, para bupati serta para bawahannya Tuhan. Engkau mau datang berkati menjamah mereka, memberikan mereka kebijaksanaan, berikan roh kesehatan, berikan roh kemampuan untuk memimpin negeri ini untuk kemajuan kehidupan kami ke depannya ya Tuhan. Kiranya apa yang Engkau berikan itu adalah suaramu, itu adalah rohmu yang bekerja, sehingga apa yang mereka sampaikan kepada kami, apa yang mereka berikan dan kebijaksanaan yang mereka lakukan itu benar-benar roh atau suara darimu Tuhan, dan itu adalah pekerjaan tanganmu. Kami juga berdoa kepada para teman-teman kami yang saat ini belum memiliki lapangan pekerjaan ya Tuhan. Engkau mau datang bukakan lapangan pekerjaan, apapun cita-cita mereka ya Tuhan, atau mereka ingin menjadi polisi, tentara, mereka ingin menjadi PNS, atau mereka ingin menjadi apapun yang mereka impikannya Tuhan. Engkau mau datang meluruskan jalan mereka ya Tuhan, yang berliku Tuhan meluruskan, yang gelap Engkau mau terangkannya Tuhan. Engkau meluruskan segala cita-cita mereka, sehingga mereka dapat berguna dan memuliakan nama-Mu di tengah-tengah bumi ini ya Tuhan. Ya Allah Bapa, kami berdoa bukan dengan nama lainnya Tuhan di saat ini. Tuhan mau datang. Marilah kita terima berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Shalom, saudara. Jangan lupa untuk mengikuti protokol kesehatan. Salam beranda. Tuhan Yesus